Di hampiran terbaik, coba perhatikan sebelumnya tadi kita bisa melakukan ekspansi vektor U yang barusan kita bahas. Tadi kalau saya punya himpunan apa tadi? Yang pertama kali kita bahas sebanyak E1 sampai EK, ini adalah basis apa tadi? Ortogonal. Kalau saya punya basis ortogonal seperti ini, maka saya bisa menuliskan ekspansi U itu adalah apa rumusnya tadi? Apa rumusnya? U dot E1 dibagi dengan E1 dot E1 dikalikan dengan E1 ditambah sampai apa di sini? U dot Eka dot Eka dikalikan dengan Eka. Ini ya. Nah, ini kan tandanya sama dengan, karena kita tadi mengatakan bahwa U itu bisa diekspansikan seperti ini. Nah, selanjutnya dari basis ortogonal ini tadi, kita bisa mendapatkan basis ortonormal. Ketika dia dinormalkan dari masing-masing ini kan, maka saya akan mendapatkan sebanyak K vektor yang masing-masing ini dinormalkan gitu ya. Ini adalah basis ortonormal. Nah, kalau saya sudah dapat ini basis ortonormal, maka ekspansi U yang sederhana tadi apa bentuknya? Jadinya U dot E topi dikalikan E topi dikalikan E1 topi sampai apa ini? U dot Eka topi dikalikan Eka topi kayak ini. Nah, ini masih dikatakan U ini dapat diekspansikan menjadi bentuk seperti ini dengan catatan E1 himpunan E1 topi sampai Eka topi ini merupakan basis ortonormal. Ini tandanya masih sama dengan. Nah, kalau hampiran itu gimana? Kemarin yang kita bahas di contoh berapa ya? Di contoh ini kita punya sebanyak 4 vektor, di mana himpunan keempat vektor ini merupakan basis ortogonal, dan saya punya U yang bentuknya kayak gini. U-nya ini adalah anggota dari ruang vektor yang gimana? Anggota dari siapa? U ini. R berapa? R4. Nah, sekarang di sini kita punya berapa vektor? 4. Nah, berarti ini ya pasti U ini bisa karena dia basis ortogonal, maka U bisa dituliskan dalam bentuk ekspansi ini gitu kan ya. Nah, sekarang misalnya kasusnya itu saya punya R2, misalnya saya punya R2. Saya punya R2. Kemudian saya punya basis yang anggotanya hanya satu, basisnya basis ortonormal. Nah, kemudian saya ambil U itu anggota dari R2. Kalau kita punyanya basis seperti ini, basis ini dimensinya berapa? Dimensi dari ini berapa? 1. Kenapa 1? Karena dia hanya sendiri, pasti dia bebas linear gitu kan ya. Ini banyaknya vektor yang bebas linear hanya 1, dimensinya 1. Nah, di sini kasusnya dimensi dari basis ortonormal ini kurang dari dimensinya siapa? R2. Nah, untuk yang kasus seperti ini, contoh kasusnya kayak gini. Saya punya R2. R2 ini kayak gini. R2 ini adalah ruang vektor R2. Kemudian saya punya misalnya ada di sini adalah 0,1 kayak gini, 1,0.
ini adalah vektor vektor E1 yang merupakan vektor yang ortonormal. Kemudian saya punya U di sini 1,1. Nah, berarti 1,1 ini bisa nggak saya tuliskan dalam bentuk ekspansi S1? Oh, ternyata nggak bisa. Bisanya dia harusnya dihampiri. Gimana di teorema 13 dibilang bahwa misalkan saya punya U yang berada di dalam ruang vektor inner product dengan normnya itu adalah seperti ini. Norm U sama dengan akar dari U didotkan dengan U. Dan misalkan saya punya sebanyak N vektor yang merupakan himpunan ortonormal di dalam V, maka hampiran terbaik dari U adalah seperti ini. Ini sama dengan yang tadi kita bahas. Kalau yang tadi kita bahas ini tandanya sama dengan, sedangkan yang ada di sini bentuknya bentuk hampiran. Catatan di sini CJ-nya itu merupakan U didotkan dengan EJ topi. Seperti itu. Sehingga persamaan 245 ini kalau kita substitusikan CJ-nya ini ke dalam sini, kita akan bentuk persamaan ini. Ini artinya U ini bisa dihampiri dengan rumusan yang ada di ruas kanan ini. Ya, bagaimana error dari hampiran ini? Yang namanya kita menghampiri ya pasti akan ada error. Berarti errornya gimana? Error itu apa sih? Error itu apa? Selisih dari U yang sebenarnya itu, gitu kan? Dikurangi dengan hampirannya kan? Hampiran. Berarti Iya. E itu adalah selisih antara U dikurangi dengan sigma U dot EJ topi dikalikan dengan EJ topi dengan J-nya mulai dari 1 sampai N seperti ini. Ini adalah errornya. Nah, error ini dia dalam bentuk skalar atau vektor error di sini? Skalar. U-nya ini vektor atau skalar? Vektor. Yang ada di sini vektor atau skalar? Vektor. Vektor dikurangi vektor jadinya ini errornya masih dalam bentuk vektor. Nah, kemudian supaya kita bisa tahu norm errornya ya berarti kita normkan. Normnya apa ini? Rumusnya menggunakan rumus yang tadi. Jadi nanti kita punya vektor ini berarti norm dari errornya itu adalah E didotkan dengan E seperti ini. Itu ya. Oke, itu